Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi Sabtu 29 Oktober 2022. Renungan pada pagi hari ini berjudul Watak Kristus. Bacaan Alkitabnya terambil di dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Dipersilakan saudara-saudara mengambil waktu pribadi setelah mendengarkan renungan ini untuk membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan membacakan nas Alkitabnya terambil di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masih kanak-kanak, kita mungkin melihat kakek atau nenek kita yang sedang duduk di kursi, sedang membaca koran, atau sedang menyiram tanaman. Seakan-akan tampak agung, arif, dan sabar. Rambutnya putih, pertanda kematangan jiwa. Suaranya lembut, menggambarkan sosoknya yang sabar. Nah, kembali ke masa kini, apakah semua sifat-sifat itu sudah terwujud dalam diri kita? Atau jangan-jangan watak buruk kita seperti suka bawel atau membentak justru yang muncul dan membuat kita dihindari oleh orang-orang di sekitar kita? Mungkinkah setelah berpuluh-puluh tahun mengalami kasih Tuhan, sifat manusiawi tidak berubah? Ternyata mungkin saja. Memiliki watak serupa Tuhan Yesus adalah kualitas tertinggi kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk mencapai kualitas ini, yang pertama, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kuasa ilahinya, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan kelak menyempurnakan dalam kehidupan kekal di surga. Inilah kodrat. Kalau di bacaan kita dari 2 Petrus pertama itu, sifat dasar atau watak baru kita, yaitu hidup dalam prinsip Kristus dan prinsip hidup surgawi. Jika selama ini, saudara-saudara, watak kita dikuasai hawa nafsu dunia, maka sekarang setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka sifat kita semestinya dikuasai ajaran dan teladan Kristus. Jika selama ini kita dikuasai mamon dan roh-roh dunia, maka sekarang kita berada dalam pimpinan Roh Kudus dan suasana hidup surgawi. Dalam hidup sehari-hari, kodrat ilahi ini setidaknya tampak dalam tumbuhnya iman kita, adanya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, serta kasih terhadap sesama kita. Saudara-saudara, kehidupan rohani kita harus terus bergerak maju, jangan stuck di tempat. Watak kita harus makin meniru watak Kristus. Motivasi kita harus semakin tulus, kerja kita semakin tekun, pelayanan kita semakin giat dan menjadi berkat. Hidup kita harus semakin menunjukkan kasih dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Semuanya itu dapat dilakukan dengan kita percaya penuh kepada Tuhan. Watak atau sifat dasar seperti inilah yang harus kita kejar. Mari kita memberikan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus dalam kebajikan, pengetahuan, dan kasih. Demikian watak kita akan semakin menyerupai watak Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di dalam surga. Engkau bangunkan kami pagi ini dengan kekuatan yang baru serta hari yang baru. Terlebih ketika kami menyambut hari ini, Tuhan sapa kami melalui firman-Mu. Kami belajar dan dipanggil agar hidup kami semakin bertumbuh, watak kami semakin menyerupai watak Kristus, kerja kami semakin tekun, pelayanan kami menjadi berkat, hidup kami semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, serta kami semakin mengasihi sesama kami secara tulus. Kami mohon Tuhan kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan memampukan kami.
Bapa, inilah doa kami. Bila sebentar kami hendak menjalani aktivitas di akhir pekan ini, kiranya tangan kasih-Mu senantiasa memelihara, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.